Assalamualaikum, halo guys. Jumpa lagi dengan saya Wan di channel Wan Nur TV. Apa kabar Anda semuanya? Akun Fufu Fafa kini menjadi viral dan diperbincangkan para netizen Indonesia, termasuk juga para elit politik. Karena akun ini banyak memposting kata-kata atau ujaran kebencian kepada presiden terpilih, yaitu Pak Prabowo Subianto. Dan baru-baru ini akun Fufu Fafa ini menghapus 2100 postingan guys. Sebelumnya ada 5000-an postingan yang ada di akun Fufu Fafa. Tiba-tiba berkurang menjadi sekitar 2900-an. Mungkin karena viral sehingga akun Fufu Fafa ini menghapus sebagian postingannya, sekitar 2100 postingan. Dan kita lihat bagaimana tanggapan para netizen dan juga para elit politik, termasuk juga Pak Roy Suryo. Bagaimana videonya? Kita langsung saja simak sama-sama. Saya sebelum masuk ke situ mau bicara soal ini dulu. Apa kan orang boleh punya akun? Iya. Dan dia punya kebebasan untuk menyatakan pendapatnya. Tapi pernyataan mana yang kemudian dikritisi dan itu sebenarnya tak pantas dilakukan? Itu apa sih yang isinya tuh, isi-isinya apa aja tuh? Sebenarnya isinya tuh lebih kepada ada 3 hal. Oke. Yang satu, dia selalu mengkritik, maaf dengan segala hormat saya, kepada presiden terpilih sekarang. Prabowo. Itu bukan mungkin sekitar 70% isinya itu. Itu sangat sering. 70% ini menyinggung soal artinya sangat banyak statusnya Pak Prabowo yang tidak punya pendamping. Kalau kritik kan biasa boleh dong Mas kritik. Loh, boleh, tapi kritiknya itu nggak sopan gitu loh. Itu menghina. Memang iya itu maksud saya. Iya, bukan kritik. Makanya betul juga kalau apa ya kalau misalnya menghina tapi agak kasar dikit kan, sambil bercanda kan bisa aja jomblo gitu kan. Ini lebih dari itu gitu. Itu satir kan. Satir gitu. Widih, yang ramenya nggak kelar-kelar. Iya. Netizen lagi pada sibuk berlagak jadi intel, membuka kedok siapa pemilik akunnya sebenarnya. Hampir semua sepakat akun Vava punyanya Mas Gibran, karena semuanya katanya saling terkait nih kayak gini. Jujur gue pribadi sih nggak percaya ya. Ya masa iya sih wakil presiden gue pas usianya udah dewasa, waktu itu beliau 26 tahunan, pernah ngetik kasar begitu sampai menghina Pak Prabowo yang notabene sekarang jadi pendampingnya. Segala ngatain anaknya hombreng lah, bilang Pak Prabowo setruk lah. Usia 26 mestinya kan udah bukan jamet lagi maksud gue. Apalagi tutur kata kan mencerminkan isi kepala. Terus komennya juga rasis, ngatain orang kulitnya gosong segala macem. Ya nggak mungkin Mas Gib nggak sih? Kita tuh nggak boleh gampang terpengaruh, main percaya gitu aja sama orang. Terus juga ya masa orang yang pernah komenin Pevita jadi pengen mimi susu, komenin Syahrini pengen susunya Syahrini, ke Mbak Nadia susunya kok nggak kencengnya, atau ke Cinta Laura juga susu kecil, dan masih banyak lainnya. Mukanya bakal dipajang di figura sekolahannya anak-anak gue sih. Lagian kan nggak manuk akal dong seorang yang berpendidikan tinggi pernah ngelakuin pelecehan gitu ya kan. Meski kayaknya kok susu tuh lekat banget emang sama program-programnya Mas Gip yang suka bagi-bagi susu gratis sih. Yang terbaru juga susu ikan itu ya kan. Oh iya, ada penemuan netizen juga kalau akun usahanya Mas Gip sama akun Vuvu Vava nih sama-sama pernah update, nanyain beli di mana nih gunting kayak stick gunting pik nih. Dan selisih update-nya cuma 3 jam doang. Ya menurut gue mungkin kebetulan aja kali tuh nyari guntingnya barengan. Dengan kebiasaan lo cocok login segala sesuatunya. Lagian juga pas ditanyain ke beliaunya kata dia, lo embuh takutnya sih gue akun kok aku. Menkominfo juga sampai pasang badan kok bilang kalau Vuvu Vava tuh bukan Mas Gibran. Tapi pas ditanya tuh itu akun punya siapa Pak, dia bilang belum tahu tapi kok yakin bener bukan Mas Gib ya. Tapi ya udahlah, kita percaya aja nggak sih. Meski buzzer garis kerasnya si Zeri Hendrik juga terkesan keceplosan nih, bilang kalau Vuvu Vava tuh akun Mas Gib, tapi habis itu dia matiin akun sih. Oh iya, dulu pas Pak Jokowi dibilang ngumpetin anak pertamanya nih, si Vuvu Vava nih pernah ngerespon sih, bilang kalau dia kagak ngilang. Tapi tetap sih nurani gue bilang Vuvu Vava tuh bukan Mas Gib. Ya nggak mungkin lah, intinya Vuvu Vava itu Mas Gibran titik. Nggak mungkin dong, nggak mungkin ya kan? Bener nggak? Bener dong, ya kan? Nggak mungkin ya kan? Ya kan? Nggak mungkin kan? Apa mungkin?
karena satu foto jendela dan sayap pesawat bisa ketahuan loh Mas. Ini pesawatnya siapa, berapa biayanya, netizen ini. Yes. Dan akhirnya ditarik. Bahkan karena terjadi arus balik, kewarasan atau kesadaran itu muncul, maka seluruh masyarakat termasuk civil society sekarang berteriak semua. Bahkan akhirnya mengulik, mencari, menemukan akun-akun yang ternyata dulu statementnya keras-keras. Maksudnya Fufu Fafa Mas? Antara lain. Kan keras sekali. Siapa yang bisa menemukan? Gak ada. Itu bukan keras Mas. Itu apa ya, kayak menghina. Iya. Itu kayak orang melecehkan. Ya, jadi nggak pikir bahwa itu jejak digital itu apa sih yang Mas Ganjar ini, apa pesan kita dari sisi positifnya, apa pesan dari kalau dari belajar dari Fufu Fafa? Apalagi isinya 70% menghina. Ada susu Fafa juga. Bapak Prabowo ya. Ya pesannya sebenarnya ketika kita orang sedang berkontestasi itu ya ternyata kita belum siap ada ide. Seringkali kita menilai pada person fisiknya atau berarti background yang mungkin mereka menganggap tidak layak dalam konteks sosial. Ngapain sih kita berbicara Anda punya istri atau tidak? Apa sih konteksnya? Mohon maaf, rambutnya putih atau hitam? Gendut kurus itu kan sudah bully. Itu diajarin sih dulu Mas Ganjar tuh disebut rambut putih gitu kan. Ya saya. Iya. Maksud saya, ya pesannya ketika ada kontestasi selalu ada penelanjangan. Dan orang tidak sadar bahwa suatu ketika politik itu tidak lurus-lurus saja. Akhirnya mereka bergabung. Nah ketika mereka bergabung itu diungkap. Maka kayaknya kita mesti naik kelas dalam berdemokrasi. Iya. Jadi ya awas, jejak digital masih ada. Karena dulu itu pernah saya ingat akunnya Mas Gibran itu men-screenshot postingannya si Bu Fafa itu kemudian diposting di Twitternya dia. Ya karena logikanya kan ngapain cuman Fufu Fafa yang di screenshot gitu. Padahal sebenarnya Karena waktu itu rame dukungan itu. Betul, bukan maksud saya gini. Ya. Fufu Fafa ini katakanlah dari kubunya Pak Jokowi. Yang belain Pak Jokowi juga banyak sebenarnya. Yang frontal dengan gaya pembalasan dendam itu dia ini. Spearhead-nya lah ya. Jadi Spearhead-nya, kayak gitu. Kalau yang lain kan sopan-sopan. Nulisnya sopan-sopan, panjang, pakai analisis ya, kayak politisi. Dadakan lah gitu. Kalau yang langsung tembak. Kalau ini langsung tembak, lu gini, lu gitu kan gitu. Aduh. Ya kayak sekarang muncul belakangan ini di posting ulang gitu kan. Bahasanya kayak gitu. Sekali ya. Nah itu. Iya. Nah mungkin pada waktu itu Mas Gibran keluarganya Pak Jokowi kan dilarang keras ya begitu. Nah, akhirnya dia nggak nulis sendiri tapi nyomot lah gitu. Yang mewakili mungkin perasaan hatinya gitu ya. Nah kalau ngelihat dari situnya maka kemungkinan si Fufu Fafa ini orang yang berbeda dengan si Mas Gibran gitu ya. Mohon maaf nih, kalau menteri kemudian memerintahkan menghapus ini, ya mohon maaf nih ya, tanpa ada istilahnya dalam tanda petik ya, urusan hukum, kan biasanya kan seseorang itu melakukan action karena ada urusan hukumnya gitu. Nah ini kan berarti kan mau ngebersihin jejak. Iya. Nah action yang dilakukan ini berpotensi bermasalah hukum nggak? Ya kalau memang terang-terangan dalam hal ini Pak Menteri ketahuan lah ya, sebagai ada pemerintah ya ketahuan memaksa seperti itu, ya tentu ini presiden yang sangat buruk ya, dan bahkan mungkin bisa di-challenge juga secara hukum misalkan dengan laporan balik gitu ya. Iya. Karena kan ini melanggar konstitusi. Iya, kebebasan menyampaikan pendapat ya, gitu betul. Ya. Saya kira nggak seperti itu ya. Mungkin bisa jadi memang udah ditemukan siapa pemilik akunnya dan kemudian dihimbau tanda kutip dibina, kan ada dua. Kalau nggak dibina nggak bisa dibinasakan. Iya, dibinasakan. Jadi kemungkinan yang paling mungkin sih itu ya. Jadi udah ketemu siapa, terus kemudian dihimbau untuk ya udah bersih. Atau bahkan mungkin si yang pemilik akunnya suruh bersihin sendiri. Gitu. Ya maksudnya udah ketemu pemilik akunnya dan kemudian disuruh. Langsung dia ngebersihin sendiri. Jadi bukan admin sudah dibersihkan. Bahkan petugas dari sudah 2100 dihapus postingannya. Pinter dan bersih. Ya,
Kalau yang jorok juga bisa juga yang kan. jorok ya bisa aja. Gitu. Hapus. Nah, itunya si adminnya Kaskus ditongkrongin gitu kan ya akhirnya. Dekan juga dia, aduh gimana. Ini nggak sengaja ya Pak, saya nggak sengaja gitu. Ngeri kali gitu. Ya kalau betul bahwa itu bukan Mas Gibran kan berarti semua ini kan adalah hoax ya. Ini otak-atik gatuk kan. Ini Mas Gibran, ini Mas Gibran. Saya nonton tuh ada di salah satu YouTube itu. Ini Mas Gibran ngomong begini, ngomong begini. Kutipan dari Fufafa itu yang isinya kasar-kasar semua lah gitu. Tapi kalau betul ini bukan dari Mas Gibran, berarti kan sama sekali tidak ada dasarnya mengaitkan dengan Mas Gibran gitu. Yang nulis orang lain kok Mas Gibran yang dituduh. Saya baca juga Andrew siapa ya, pendiri Kaskus ya. Ini kan Kaskus ya, akun Kaskus ya. Dia bilang ya it can be anybody, dia bilang. Gak bisa dikonfirm karena pada masa itu mudah sekali membuat akun, gak perlu memasukkan nomor, cukup akun email saja gitu. Jadi kita tahu bahwa di dalam media sosial anonimitasnya kan tinggi ya, terutama di masa lalu, sehingga kemudian ada yang namanya akun alter ya dan yang lain-lain. Memang trio macan lagi top nih ya. Iya kan, memang begini, anonimitas membuat orang itu kehilangan tanggung jawab. Ketika sudah tidak ada tanggung jawab, maka kemudian dia sembarangan aja ngomong gitu, termasuk yang namanya hoax. Ya kita nggak usah ngomong 2019 lah. Pada hari ini pun, ketika syarat-syarat untuk membuat akun sudah semakin ketat, nyatanya tetap banyak kan akun-akun hoax. Pada hari ini akun hoax yang menyebut bahwa saya itu sudah mengetahui hasil pemilu kan nggak ditangkap juga, nggak diproses juga, dan setahu saya akun itu tetap aktif juga. Tetap memproduksi konten-konten yang selalu menyerang dan mengeluarkan hoaks, nggak mudah juga pada hari ini gitu loh. Apalagi kalau kita bicara akun masa lalu yang jauh lebih mudah membuat apa yang syarat-syaratnya lebih ringan dibandingkan dengan sekarang ini. Bersama Roy Suryo. Ya, Mas. Nah, ini adalah penjelasan dari Fafa itu memang kita sebagai manusia sebenarnya boleh yakin kan, tapi Allah SWT memberikan kita jangan terlalu sempurna gitu, karena kalau kesempurnaan kan milik Allah. Ya udahlah 99,9%. 99,9%. Yang 1% itu sisakan kalau ada misalnya kalau di survei itu kan ada margin of error gitu. Nah, itu 0,1%. 0,1% margin error. Kalau itu memang betul milik orang yang tadi saya sebutkan di awal, bagaimana kita bisa mengkonfirmasi kebenaran itu? Nah, sebenarnya gini, cara mengkonfirmasi kebenaran kalau sebuah jejak digital itu memang ada dua cara. Ya. Saya yang pertama, saya scientific secara evidence-nya. Ya. Ini memang hanya bisa dilakukan oleh memang petugas yang diperbolehkan oleh hukum kita untuk kemudian mengambil evidence itu dari server. Dan ini saya katakan dalam berbagai tulisan saya sangat mudah. Harus sebenarnya. yang berwenang. Kenapa? Karena kepolisian misalnya, atau mungkin kalau KPK, tapi ini bukan anaknya KPK ya, tapi kepolisian itu misalnya ngambil tuh yang biasanya itu dari X atau Twitter, kemudian yang biasanya dari Facebook, itu kan mereka kan harus minta izin dulu karena itu servernya ada di luar. Akun Kaskus ini itu servernya totalnya ada di Indonesia. Semua itu ada di server Kaskus yang ada di Indonesia. Gitu. Nah, dengan demikian mudah banget sebenarnya untuk melihat itu. Cuman karena saya nggak punya kewenangan untuk melakukan itu ke dalam gitu. Maka kita lihat dari yang kedua, pendekatan secara algoritma atau secara pendekatan psikologis teknikal. Artinya orang itu kan selalu punya kebiasaan, Mas, dan ini nggak bisa diubah. Diam-diam dan punya time frame yang kemudian bisa kita subing ke satu persatu. Kan? Ini yang saya gunakan untuk identifikasi, ya. Nah, di sini ternyata kita menemukan bahwa ada hubungan antara Fufafa ini dengan RKGBN. RKGBN. Ya, gitu. Dan RKGBN ini ternyata juga pernah ada satu hal yang lucu ya waktu itu, dia kehilangan atau lupa passwordnya. Dia nggak bisa login. Oke. Dan itu dia menyebutkan atau dikonfirmasi oleh orang yang sangat dekat dan namanya sangat kita kenal sekarang. @kaisang P. @kaisang P ini jelas betul itu adalah Kaisang Pangarep. Dan bahkan @kaisang P ini pernah mengucapkan selamat ulang tahun ya kepada ibu dan
Bahwa itu ya, dan tepatnya tanggalnya memang sama, Oktober ya, dan itu jelas betul dialamatkan @RKGBN. Jadi dari sini sebenarnya sudah jelas betul ada hubungan yang tidak terbantahkan. Bahkan dalam satu platform yang lain, lucunya juga sempat juga ngaku dia nama akunnya ini. Mungkin dia kayak atau nggak sengaja atau teledor gitu ya. Lagi ngetik, lagi mau menginformasikan, tapi dia tulis di situ. Sekarang udah dihapus sih itu. Gitu. Tapi sempat di capture sama berbagai teman. Dulu Andi Arief sempat menyinggung gitu loh, anak presiden ini menghilang. Gitu. Nah yang jawab Fufu Fafa. Ya gue nggak ngilang nih, Jing. Gue nggak ngilang Jing. Jawab pernyataannya itu Andi Arief. Nah kalau ini saya mengatakan bahkan sudah sampai pada kesimpulan ini jelas betul hubungannya. Bahkan ada satu ya peristiwa tahun 2014 Mas, yang hari ini juga saya tulis itu di artikel saya. Ketika ada seseorang yang itu dia sempat mengatakan kalau ada kebangkrutan yang dialami oleh perusahaannya Pak Jokowi. Ya gitu. Nah yang jawab Fufu Fafa ini dengan sangat detail sampai menyangkut keluarga atau omnya dia gitu. Jadi keluarga dekat. Dan itu kalau itu seorang admin katakanlah begitu ya, atau pegawai katakanlah itu, dia tidak akan mungkin bisa menjawab dengan sangat detail itu. Jadi ini sudah sangat-sangat mendekatkan kita, atau membuat saya mengatakan kalau dalam istilah film G30S tadi ya gitu. Sangat tidak mungkin kalau ini tidak ada kaitannya sama sekali gitu loh. Ya, itu tadi guys perdebatan tentang masalah akun Fufu Fafa. Silahkan Anda nilai sendiri. Seperti kata Pak Roy Suryo tadi, beliau yakin 99,9% bahwa itu akun adalah milik. Ya, kalian paham atau tahu sendirilah milik siapa yang dimaksud oleh Pak Roy Suryo. Silahkan tulis tanggapan Anda semuanya di dalam komentar. Apakah kalian setuju dengan pernyataan Pak Roy Suryo? Sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.